Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ya, juga jemaat yang mengikuti dari rumah saya ucapkan shalom, selamat pagi ya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Meskipun ada beberapa hal yang merubah jadwal kita, tetapi itu tidak menjadikan kita kehilangan sukacita karena anugerah Tuhan. Dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, Tuhan masih memimpin, memelihara, menopang dan memberkati hidup kita. Ya, hari ini seperti yang disampaikan oleh penginjil Haryanto, harusnya penginjil Apin yang berkhotbah. Nah, karena ada beberapa hal maka penginjil Apin harus pergi ke Nangapino, begitu ya. Tapi kita tetap bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah tinggal dalam transformasi. Ya, tema ini diambil dari bagian yang kedua, membangun ibadah inspiratif yang berpusat pada Kristus. Ya, dalam tema besar keluarga Allah yang hidup di dalam firman. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada gambar kupu-kupu. Ya, ada ulat melakukan apa namanya kalau di dalam IPA? Guru sains? Apa Mr. Evan namanya? Oke, metamorfosis ya. Dari ulat terus berubah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Itu adalah sebuah proses metamorfosis, perubahan bentuk begitu ya. Nah, kalau kita sadari di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita ini disebut sebagai gereja, kalau boleh kita katakan ya. Gereja adalah eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Begitu dengan kata lain, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Tetapi ketika kita dipanggil keluar, kita tidak langsung ujuk-ujuk ada di surga nih. Betul ya? Enak dong kalau kita dipanggil keluar terus kita ada di surga begitu. Realitanya kita masih menginjak bumi. Betul ya? Kita masih ada di bumi, kita masih mengalami berbagai hal yang membuat kita bisa tertawa, kita bisa menangis, kita bisa apa saja begitu ya. Nah, di dalam kondisi seperti inilah di mana kita yang sudah dipanggil keluar dan kemudian kita tetap berada di dunia atau di bumi ini, Tuhan menginginkan kita untuk menunjukkan jati diri kita yang adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar itu tadi untuk hidup di tengah-tengah dunia seperti ini. Nah, maka dari itu kita akan belajar untuk hal itu bersama, bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai eklesia tadi dan tetap berada di tengah-tengah dunia ya. Saya mengajak kita membuka Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua, persembahan yang benar ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Saya akan bacakan untuk kita. Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, karena kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selanjutnya ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar,
tetapi juga menghidupinya di dalam setiap hari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar sebuah kata yang mengatakan seperti ini ya? Kalau hari Minggu, dia itu kayak malaikat. Wah, kalau ibadah, begitu rohani. Tetapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu atau di luar gereja, dia itu seperti, maaf, setan atau iblis. Ada yang pernah mendengar kalimat itu? Saya dulu pernah ya, berapa kali begitu. Jadi kalau hari Minggu ibadah, wah kelihatan rohani banget, kayak malaikat. Tetapi kalau di luar gereja, wow, sikapnya nggak ada bedanya dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita itu terheran-heran melihat bagaimana seseorang tampak begitu kudus selama kebaktian, tapi berperilaku buruk di dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui? Pernahkah kita ketika dalam ibadah yang begitu kusuk seperti ini, terus kemudian kita jengkel dan marah? Padahal kita sering ibadah loh, kesel. Misalnya lihat anak-anak lagi lari-lari, wah gitu, terus hati kita kesel begitu. Atau melihat, lah itu gimana sih, random acaranya salah begitu. Kesel kita, harusnya gak begitu. Kita kesel, kita jengkel begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih artinya disiplin rohani bagi kita di dalam penyembahan yang kita lakukan di dalam ibadah seperti ini? Kalau kita berbicara tentang ibadah, ini kan sebenarnya bukan sekedar simulasi, tetapi juga menjadi bagian kehidupan kita yang harus kita terus lakukan. Bukan hanya ketika berada di dalam gedung gereja, tetapi juga di luar gedung gereja, bukan? Nah, tetapi seringkali di dalam disiplin rohani yang seperti ini, kehidupan kerohanian kita juga tidak berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Kita masih sering marah, kita masih sering dongkol, kesel, emosi, begitu. Walaupun seperti itu, saya mau katakan kepada setiap kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di tempat ini, ya, disiplin rohani itu sangat berharga untuk kita lakukan. Jadi ketika kita berada di dalam momen ibadah seperti ini, dan kita mengendalikan diri kita di dalam segala sifat-sifat duniawi yang kita miliki, itu adalah hal yang sangat baik. Dan seharusnya tidak boleh berhenti hanya sampai di sini saja. Harus kita lakukan ketika kita pun keluar dari tempat ini. Ada seorang anak yang pernah berkata seperti ini, Papa mah kalau di gereja baik banget kayak malaikat. Tapi kalau di rumah, menyeramkan. Rasa-rasanya tidak ingin kalau Papa ada di rumah. Saya juga pernah mendengar kalimat seperti itu dari seorang remaja yang saya layani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika dalam menjalankan disiplin rohani, kita hanya sekedar memperhatikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berarti kita sedang memandang hubungan kita dengan Allah sekedar sebagai sekumpulan aturan. Makanya tidak heran kalau kita mendapati diri kita juga, termasuk saya ya, ketika mendapati something wrong di dalam ibadah itu rasanya begitu, kesal begitu. Nah, tetapi jika kita menggunakannya untuk berhubungan dengan Allah di dalam relasi kita dengan Allah, sesungguhnya kita mengizinkan Kristus sedang memuridkan diri kita.
Memuridkan dalam arti apa? Memuridkan dalam arti menjaga sebuah transformasi di dalam Tuhan untuk kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Beberapa kualitas karakter tertentu akan muncul dengan jelas, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau saya berikan ketika kita di dalam ibadah seperti ini ya, Bapak Ibu. Meresponi Allah dalam pujian dan penyembahan. Ya, kita kan tadi dari mulai awal ibadah kita memuji, menyembah Tuhan, begitu ya. Dengan hati yang begitu tenang kita siapkan sedemikian rupa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan mudah lebih bersuka cita. Terus kita akan bersyukur. Wah, Tuhan tuh baik banget. Betul ya? Kita menikmati ibadah itu, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan. Wah, Tuhan itu murah hati sehingga membuat hati kita itu rasanya seperti ada di surga. Betul ya? Nah, terus kita merasa bahwa saya butuh Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan, hubungan yang dekat dengan Allah akan menjadikan kita mengalami perubahan luar dalam di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, ketika kita keluar dari pintu ibadah, terus misalnya kita bawa mobil, ada mobil yang nyerempet kita atau wah nggak genah gitu lah, ngelaju atau apa, rasanya emosi kita muncul lagi, ya, gitu-gitu. Nah Bapak Ibu, baru saja kita berada di ruang ibadah dengan ucapan syukur, sukacita, murah hati, begitu, dan bergantung sama Tuhan. Melangkahkan kaki mobil kita beberapa langkah dan melihat sesuatu yang gak beres, itu bisa merusakkan suasana hati kita. Nah makanya penting untuk kita itu melakukan yang namanya disiplin rohani dan menghidupi arti ibadah bukan hanya ketika kita ada di tempat ibadah, tetapi ketika kita keluar pun kita menunjukkan hal yang sama. Semua kita percaya bahwa kita telah mengalami yang namanya transformasi, bukan? Sebuah perubahan hidup yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang sudah diubahkan di dalam Tuhan, begitu. Nah, maka untuk tinggal di dalam transformasi ini, kita harus benar-benar menyadari keberadaan hidup kita yang rentan jatuh dan gagal ini. Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Adalah dua ayat yang sangat penting sekali dalam bagian ketiga Roma 12 sampai 15. Jadi Roma itu dibagi 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebenaran Kristus. Terus 9 sampai 11 itu berbicara tentang orang-orang Yahudi. Dan ayat 12 sampai 15 ini berbicara tentang something practice atau sesuatu yang praktis yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda petik sudah diubahkan oleh Tuhan, termasuk diri kita yang ada di tempat ini. Sesuatu yang bisa dilakukan sangat praktis sekali, begitu. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2 adalah dua ayat yang sangat penting sekali untuk memulai sebuah kehidupan penyembahan yang praktikal atau sesuatu yang praktis yang kita kerjakan dan lakukan bukan hanya ketika kita ada di gereja, tetapi ketika kita juga keluar dari pintu gereja. Nah, dua ayat ini menjadi fondasi dan inti yang penting atas semua perintah, nasihat dan panggilan firman Allah. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menyatakan kerohanian kita, kehidupan penyembahan kita, ibadah kita, etika kita, kelakuan kita kepada dunia ini. Ya, dengan kata lain, bicara tentang bagaimana kita tinggal di dalam transformasi itu, Bapak Ibu. Menarik ya kalau kita perhatikan bersama. Nah, Bapak Ibu, fondasi ini yang pertama dari frasa pertama
di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini adalah fondasi praktikal kehidupan kita yang harus kita tunjukkan setiap hari di dalam perubahan atau transformasi hidup kita. Jadi dasar untuk kita melakukan segala hal yang setiap hari kita lakukan adalah jelas, yaitu sebuah kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dasarnya itu. Kemurahan berbicara semua kebaikan daripada hati Allah yang telah diberikan kepada kita manusia berdosa yang seharusnya tidak layak menerima kemurahan tersebut, Bapak Ibu. Tetapi hanya dengan kasih karunia Allah kita menerima kemurahan itu. Itu artinya kemurahan ini bukan didasarkan atas usaha dan pekerjaan kita, betul ya? Tetapi benar-benar kemurahan ini diberikan atas dasar tindakan aktif dan inisiatif Allah yang dinyatakan kepada kita orang-orang yang tidak layak sesungguhnya menerima hal ini. Nah, kalau kita memiliki dasar atau fondasi hidup karena kemurahan Allah, boleh kita tanyakan di dalam diri kita, pantas enggak sih kalau kemudian saya ini menjadi orang yang kalau di gereja seperti malaikat, tetapi kalau di luar seperti yang tadi itu, pantas tidak? Kita tentu bisa menjawab di dalam hati kita. Dan ayat 1 dan 2 selain merupakan fondasi dari sesuatu yang praktis yang harus kita jalani sehari-hari, ayat 1 dan 2 juga merupakan inti. Inti dari mengapa kok kita melakukan semuanya itu, begitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengatakan di ayat yang kedua seperti ini. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata sempurna itu bahasa aslinya telos, Bapak Ibu. Bisa mempunyai arti perfect atau sempurna. Perfect, benar-benar perfect dan sempurna. Dan ini juga bisa berarti sebagai sebuah goal atau tujuan. Goal atau tujuan. Jadi selain fondasinya jelas adalah kemurahan Allah, di ayat ini juga bicara, kamu memiliki sebuah goal, yaitu sebuah kesempurnaan begitu. Ya, kamu memiliki sebuah tujuan, yaitu sebuah hidup yang mengalami transformasi di dalam Tuhan. Begitu, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan kata lain, sesungguhnya ayat ini sangat luar biasa indah karena bukan hanya mencakup hidup Kristen dari awal yang didasarkan atas kemurahan daripada Tuhan, tetapi juga ketika kita menjalani itu semua di dalam telos tujuan Allah, dan kita mau mencapai itu semua, tujuan kita jelas, yaitu kehendak Allah dinyatakan di bumi, di dalam hidup kita. Ya, ketika saya merenungkan ayat ini, biasa kan kita dengerin nih ayat ini atau kita hafal mati ayat ini, betul ya? Ini ayat yang begitu familiar di telinga kita, begitu. Dan ketika saya merenungkan bagian ini lagi, saya melihat, ya ampun Tuhan, betapa luar biasanya Allah menghendaki untuk kita itu menghidupi arti panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan bukan hanya memanggil dan meminta kita untuk hidup di dalam kesempurnaan itu, tujuan itu, tetapi Tuhan juga memberikan dasarnya loh. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, ya itu kan yang bisa melakukan Tuhan karena dia memang Tuhan, begitu loh. Kalau kita kan enggak, manusia masih berdosa men, begitu kan. Tidak Bapak Ibu, dasar itu jelas sekali Tuhan berikan kemurahan Allah. Diberikan kepada kita. Wow,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada frasa terakhir ayat pertama Paulus mengatakan seperti ini ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita akan bahas yang bagian ini. Supaya kita benar-benar mengerti apa ibadah sejati di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami transformasi tadi tentunya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, hidup kita adalah sebuah ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya berbicara ketika kita ada di tempat ini. Bukan, ya. Di mana kita berada, kemana kita pergi, pada waktu kita membawa tubuh kita ini dalam aspek apapun, kita tahu itu adalah ibadah. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita menjadi rohani hanya pada saat kita berada duduk di gereja. Ketemu Pak Pendeta, ketemu hamba Tuhan, kita menjadi rohani banget. Tetapi di luar tidak begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, konsep yang Paulus berikan ini menggenapkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita bukan saja datang ke gereja baru kita bilang kita beribadah. Kita bukan pada waktu berdoa, bernyanyi, memberi persembahan, mendengar khotbah, baru kita bilang kita sedang beribadah, bukan. Ya. Nah, selebih daripada itu, setiap jam, menit, detik yang kita jalani, itu juga merupakan ibadah. Dengan demikian, kita tidak akan memisahkan apa yang kita kerjakan sejak bangun pagi waktu kita memberi makan kepada anak-anak kita, atau ketika kita membuka mata dan kemudian kita akan pergi mandi dan lain sebagainya, bekerja, mengerjakan sesuatu, segala sesuatu, itu adalah ibadah. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan, seluruh hidup kita, setiap hari, setiap waktu, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mengenal seorang remaja pada waktu itu di sebuah pelayanan. Nuakalnya amit-amit jabang bayi kalau orang Jawa bilang. Nuakal pol, paling nuakal begitu. Dia anak seorang majelis gereja. Bapaknya adalah ketua majelis begitu, nakal banget begitu. Nah, saking nakalnya Bapak Ibu, di gereja itu terkenal sekali. Bapaknya itu kan majelis yang terkenal baiknya minta ampun di gereja. Tetapi ngapa nih anaknya kok nuakale pol-polan begitu. Ternyata Bapak Ibu, setelah ditelisik dan ditelisik, ketika dalam sebuah pertemuan dengan anak remaja ini yang nakal banget itu, dia kecewa dengan bapaknya. Dia kecewa dengan bapaknya. Ini juga saya pikir menjadi warning buat saya sebagai seorang ayah begitu ya. Bisa jadi saya terkenal baik di antara jemaat dan juga guru-guru. Pak Hendi itu lemah lembut dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan di rumah begitu kan? Nah, ternyata dia kecewa dengan bapaknya. Karena apa Bapak Ibu? Bapaknya di rumah tidak seperti di gereja. Dia suka mukul istrinya, dia suka marah, dia suka, hidupnya seperti itu Bapak Ibu. Makanya karena kekecewaan itulah sang anak ini kemudian menunjukkan sikap hidup yang seperti itu. Bapak Ibu, mungkin majelis ini lupa kalau yang dikatakan sebagai sikap ibadah di dalam Tuhan itu bukan hanya ketika dia menjabat sebagai seorang majelis atau berada di gereja. Ya. Ketika di rumah itu adalah tempat yang paling tepat untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan kalau saya boleh katakan,
orang yang paling mengenal kita itu bukan rekan kerja kita, no. Itu bukan jemaat atau bawahan-bawahan kita, bukan. Tetapi orang yang mengenal siapa kita adalah keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Merekalah yang paling mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Malaikatkah atau yang tadi? Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah yang sejati adalah ibadah yang berdasarkan pikiran, ya. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itulah ibadahmu yang sejati. Your true worship. Ya, kata yang dipakai adalah logiken latreia. Atau ibadah yang berdasarkan pikiran. Dengan demikian, iman Kristen bukan iman yang didasarkan pada dongeng, tahyul, dan hal-hal yang di luar dari logika berpikir begitu. Tetapi memang ada area-area yang bukan di luar logika berpikir, tetapi supra rasional atau di atas batas logika berpikir kita. Ya, jadi kalau kita nggak memahami something tentang kerohanian atau Alkitab, jangan berpikir itu irasional, di luar logika berpikir. Bukan, itu adalah supra rasional atau di luar batas kemampuan berpikir kita, begitu ya. Nah, ibadah itu bukan sebuah ritual, ya, yang hanya dilakukan begitu aja, tetapi ibadah itu di dalamnya ada pikiran, perasaan, emosi, dan hati yang benar, begitu. Dan hati yang benar. Nah, maka tidak heran kalau di dalam ibadah kita akan menemukan keteraturan seperti ini ya. Teratur, kita bisa saling menunjukkan sikap yang begitu baik satu dengan yang lain di dalam senyum kita yang paling murni, begitu kan. Meskipun ada beberapa mungkin yang terkadang kita menutupi diri memakai topeng begitu, berpura-pura manis dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti yang mau saya katakan di dalam kehidupan kita, sebuah ibadah sejati baik yang ada di gereja maupun di luar, itu berbicara tentang sebuah kehidupan yang sangat teratur, di mana firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang sudah ditransformasi tadi itu, yang sudah diubahkan tadi, menjadi sebuah kehidupan yang baik, yang benar di antara satu dengan yang lain, begitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka tidak heran kalau kita mendapati ini adalah salah satu sedikit cuplikan daripada kehidupan beribadah ya di gereja seperti ini. Coba ketika beribadah kita menemukan satu dengan yang lainnya begitu manis di hadapan Tuhan, seperti seolah-olah kita berada di surga, begitu kan? Seolah-olah kita seperti berada di surga. Tetapi ketika kita keluar, kita seolah-olah sudah turun dari kayangan. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang di dalamnya ada yang namanya keteraturan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan sebuah ilustrasi begini. Ada seorang preman. Kalau kita bicara tentang preman, kita tahu preman itu hidupnya kayak apa sih, begitu kan? Ya. Di dalam sebuah kota itu ada kumpulan preman dan dia adalah salah satu preman di situ. Ya, kayak Mr. Alfi ini premannya Katniss Royal, begitu kan? Dia penguasanya di situ. Nah, Bapak Ibu, preman ini suatu hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Nah, beberapa hari dia tidak berkumpul dengan teman-temannya, biasa malakin orang, biasa bikin huru-hara, minum-minuman, mabuk-mabukan, hidupnya enggak genah kalau orang Jawa bilang. Tetapi hari-hari itu beberapa hari dia enggak muncul.
kepala premannya menanyakan, mana itu si, sebut saja namanya Gojek, Jack Gojek begitu ya. Mana itu si Gojek? Kok beberapa hari ini dia tidak muncul? Begitu kan? Nah, salah satu temannya berkata, Pak Ketua, Gojek sekarang saya lihat dia ada di gereja sana. Loh, habis berjumpa dengan Tuhan dia ke gereja, Bapak Ibu. Ngapain Gojek ke gereja katanya? Nggak tahu Pak Ketua. Memang beberapa hari terakhir ini ketika saya jumpai, dia nggak mau datang, nggak mau ikut kita. Dia bilang enggak, aku sekarang mau ke gereja. Gitu Pak Ketua. Si Gojek ini sok-sokan dia mau jadi rohani gitu kan. Bapak Ibu, suatu ketika ketua ini sengaja mau bertemu dengan si Gojek yang biasanya kumpul, mabuk-mabukan, judi, malakin orang, kok ini enggak ada. Ngapa ini si Gojek? Ditemuinlah si Gojek ini yang preman itu. Ketika sang ketua ini berjumpa dengan sang Gojek ini, si Gojek itu, dia bertanya, lu ngapain lu ke gereja-gereja? Lu mau jadi apa? Mau jadi orang yang sok rohani? Mau jadi orang yang bergaya-gaya, hidup lu bersih, enggak ada dosa dan lain sebagainya? Emang lu tahu gereja itu apa? Kamu tahu enggak siapa Yesus itu? Kamu tahu enggak Tuhan Yesus lahir di mana? Kamu tahu enggak Alkitab itu isinya apa? Sang ketua Gojek, karena dia pernah mendengarkan sedikit banyak tentang kehidupan kekristenan, dia menanyakan itu semua kepada si Gojek. Si Gojek akhirnya menundukkan kepala dan dia berkata seperti ini, saya memang belum tahu semua yang kamu tanyakan kepada saya, dia bilang. Tetapi semenjak saya kenal nama Yesus, dia bilang, saya tidak lagi di rumah memukul istri saya. Saya tidak lagi di rumah marah-marah. Tidak ada hasrat di dalam diri saya untuk mau berkumpul dengan orang-orang yang mabuk-mabukan, judi-judian. Tidak pernah lagi terbesit di dalam pikiran saya untuk berkata-kata kasar, meskipun saya lihat saya terluka. Bapak Ibu, kehidupan demikianlah yang dimaksudkan dengan sebuah ibadah sejati di dalam Tuhan. Ada perubahan transformasi yang begitu nyata, mengubah hati kita dari dalam. Sehingga kehidupan lama kita yang penuh dosa, itu diubahkan oleh Tuhan. Kata-kata kita yang seringkali kasar, yang tentu saja itu karena luka hati yang begitu dalam di dalam hati kita, Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan. Bukankah kita semua di tempat ini mengakui bahwa diri kita adalah orang Kristen atau kita bilang murid Kristus? Aku sudah bertobat kok. Aku sudah lahir baru kok. Aku sudah mengalami transformasi kok. Ya memang seharusnya aku menunjukkan sikap yang seperti itu. Sesungguhnya kita tidak beda jauh dari Gojek tadi, Jack si Gojek tadi. Tetapi ketika Tuhan yang mengubahkan hati kita, maka kehidupan transformasi kita bukan hanya kelihatan di ruangan gereja, tetapi juga ketika kita ada dimanapun, terutama di rumah kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini bersama, karena kita nggak imun, termasuk saya. Gitu. Kita nggak imun. Istri saya beberapa bulan terakhir menyampaikan hal yang seperti ini, Dad. Sebenarnya udah lama dia pendam.
kenapa sejak kamu ada di tempat ini, sikap kamu banyak berubah, dia bilang. Apa maksudnya? Kamu gak seperti dulu lagi. Aku mau nyanyi sebenarnya. Aku masih seperti yang dulu. Dia mengenal saya. Itu sebagai seorang pria yang periang, Bapak Ibu. Friendly, ramah kepada siapapun. Kenapa dia pertama kali jatuh cinta sama saya? Karena itu sebenarnya. Tapi semenjak kamu di Pontianak, kamu kaku banget. Jarang senyum. Terlalu serius begitu. Aduh Tuhan, ampuni saya. Ya kan, namanya wanita kita mengerti dengan perasaannya begitu. Tetapi dari situ saya tertegur sekali, Bapak Ibu. Tertegur dalam arti seperti ini. Memang saya nggak pernah ada masalah dengan istri saya, tetapi dengan sikap saya yang terlalu terbebani dengan hal-hal yang lain, itu ternyata menjadikan dia merasa berbeda begitu. Nah, akhirnya kami memutuskan kembali, yuk kita seperti pacaran dulu, saya bilang. Dia yang minta, Dad boleh nggak ada waktu kita seperti pacaran dulu begitu. Jadi setiap seminggu sekali kita ada quality time bersama, pergi untuk makan dan ngobrol begitu. Saya pikir hal seperti ini penting untuk kita lakukan supaya juga apa yang dipandang itu juga jelas maksudnya begitu, ya. Dan sebagai hamba Tuhan terutama atau sebagai guru, kita bukan hanya menunjukkan performan kita di depan umum kan, tetapi bagaimana kehidupan kita di belakang juga harus kita tunjukkan secara real kepada dunia gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Dan semenjak itu saya bertobat lagi. Tahu kan kalau pacaran di saat dulu, Bu Desi pacaran di saat enggak? Ngalamin ATM? Iya. Contoh enggak? Di luar ya. Kalau ATM itu kan pacaran massal namanya. Jadi satu meja kursi itu ya satu pasangan begitu, tapi berjarak begitu, nggak boleh pegang-pegangan apa begitu ya, ngobrol biasa begitu. Tapi di dalam ngobrol itu ada sesuatu yang mengikat gitu, ada sesuatu yang mengikat yang menjadikan kita dekat begitu. Makanya sampai menikah pun ya kita melakukan itu, coba untuk terus melakukan itu. Ya, bagi yang anak-anak muda ini di luar khotbah saya ya, kalau pacaran enggak usah pegang-pegangan, bonceng-boncengan, enggak perlu lah. Pacaran ngobrol begitu, mengenal diri bukan mengenal fisik ya. Nah, kalau mau mengenal fisik nanti aja kalau udah nikah begitu. Ya, ini penting sekali di saat diajarkan sampai sejauh itu. Makanya kita enggak pernah tepuk-tepuk lawan jenis, empek apa itu enggak pernah. Bahkan duduk pun lawan jenis pun ada aturannya begitu ya. Jadi ini peringatan juga bagi kita untuk menjaga diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya, dikatakan ibadah sejati adalah tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubah oleh pembaharuan budi kita ya. Tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubah oleh pembaharuan budi kita. Secara praktis, Paulus mengatakan ibadah itu kita jalankan dengan dua sikap kalau kita perhatikan di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Di awal tadi saya katakan kita ini gereja Bapak Ibu, yang dipanggil keluar, betul ya, tetapi diutus di tengah-tengah dunia. Ya. Nah, jelas firman Tuhan ini juga mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Mudah enggak bagi kita terseret untuk hidup menjadi serupa dengan dunia? Mudah, karena kita berada di tengah-tengah dunia begitu.
Kalau Bapak Ibu sering meninggalkan pertemuan ibadah seperti ini dalam komunitas, jangan salah kalau nanti Bapak Ibu bisa kecantol dengan dunia dan tidak mengikuti kehidupan bergereja yang benar. Banyak kok kasus yang terjadi. Tadinya menjadi jemaat yang baik-baik begitu kan. Terus ada kelas satu dengan yang lain, akhirnya dia pergi, hidupnya enggak genah tuh, campur sama dunia. Ini yang terjadi. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, jangan pernah lupakan. Kita ini gereja, orang-orang yang dipanggil keluar tetapi kita diutus untuk ke dalam. Itu artinya sesungguhnya kehidupan kita sudah ditransformasi dan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia, jangan sampai kita kembali seperti dunia. Begitu. Tapi realitanya enggak jarang. Bahkan kita pun, maaf kata, kita yang berjemaat aja, kita kadang masih memiliki gaya-gaya hidup duniawi loh. Perkataan kita yang kadang kalau saya dengarkan juga hati-hati begitu, mengatakan hal-hal yang tidak pantas dikatakan oleh seorang Kristen begitu. Ya, ngomongin hal-hal yang sama dengan dunia luar itu juga perlu hati-hati begitu. Kita bisa terpancing untuk hidup seperti itu. Jelas janganlah kamu serupa dengan dunia. Tapi Pak, realitanya kita ini ada di tengah-tengah dunia gitu loh. Memang kan kita sudah dipanggil keluar, tapi nggak langsung di surga. Betul ya? Kita masih di tengah-tengah dunia. Ini gimana begitu loh. Nah menarik Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Andrew Walls, dia mengatakan seperti ini. Kita bukan dari dunia ini, tetapi kita masih tinggal dalam dunia ini. Ya, ada dua prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama namanya indigenous principle atau prinsip kebudayaan adat begitu. Di mana Injil masuk dan Injil itu tidak boleh asing dengan sekitarnya. Maksudnya apa? Kalau Injil itu masuk ke adat Chinese, maka sang pemberita Injil itu harus mengidentifikasi dirinya seperti orang Chinese, bukan dalam hal filosofi pemahamannya, tetapi dalam culture-nya, begitu. Nah makanya kalau di sini dia memberikan contoh itu yang bernama Hudson Taylor. Ketika dia pergi ke China, dia memakai baju apa? Changsan. Baju Chinese Changsan ya. Jiangsan, Jiangsan. Nah, dia memakai baju itu dan kepalanya dibodain setengah kan kayak begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya Injil bisa diterima oleh mereka. Begitu. Nah, sama dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pun mengatakan kalau bersama orang Yunani, aku seperti orang Yunani dan lain sebagainya. Tetapi bukan dalam pengertian sikap dan hidupnya seperti orang Yunani, bukan. Barbarnya seperti mereka, bukan. Cara hidupnya seperti mereka, bukan. Hanya kebudayaannya dan lain sebagainya yang memang masih itu merupakan hal yang baik begitu. Nah, ini yang dimaksudkan. Kita pun juga sama. Kita tinggal di tengah-tengah dunia, ada hal-hal yang memang harus kita ikuti supaya kita tidak menjadi eksklusif. Nah, ini kelemahan kita. Seringkali kekristenan dianggap sebagai eksklusif, tidak mau berbaur. Contohlah saya kadang harus bertobat. Setiap hari Minggu itu di tempat kami ada kerja bakti Bapak Ibu, tapi jam 8, ya kan? Nah, terus Pak RT suka bilang, Pak Pendeta ada kerja bakti jam 8. Aduh Pak RT, bukan Pak RT Alvinus, bukan. Pak RT, saya kalau hari Minggu ibadah di gereja. Oh iyalah, enggak apa-apa Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta ini aja, kasih makanan minuman aja. Oh siap Pak RT. Nah, sesungguhnya kan ketika kita bisa berbaur dengan mereka, itu kan artinya kita bisa menjadi garam buat mereka begitu. Nah, kalau contoh Haryanto sih saya yakin beliau sangat sosial sekali begitu, ya. Nah itu sudah tepat sekali. Nah kalau saya butuh perjuangan untuk hal yang seperti itu gitu. Tetapi bukan berarti menjadi alasan terus kemudian kita nggak bisa bersama mereka. Bisa.
Saya pun kalau cium bau rokok, sebel minta ampun loh Bapak Ibu, tidak suka. Tetapi apakah itu terus menjadi alasan untuk saya tidak mau ada bau rokok begitu? Ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan dengan indigenous principle. Yang kedua, prinsip yang kedua, dan dua prinsip ini harus digabung ya, tidak boleh dipisah begitu. Pilgrim principle adalah semua yang ada di dalam hidup kita harus dipandang sebagai instrumen pelengkap untuk yang mempermudah perjalanan kita hidup di dunia ini. Ya, jadi semua yang ada di sekitar kita itu tidak boleh jadi tujuan hidup kita. Itu cuma pelengkap, instrumen saja. Instrumen saja. Pilgrim itu kan artinya musafir ya. Kalau lagu Find Us Faithful itu mengatakan kita bagaikan musafir di jalan sempit kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, kehidupan kekristenan atau kita disebut gereja itu juga seperti seorang musafir. Tempat tinggal kita itu bukan dunia ini, betul ya? Kita ini warga kerajaan surga yang diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi seorang musafir yang melakukan perjalanan hidup kita, begitu. Nah, maka dari itu, semua hal yang ada di sekitar kita itu tidak boleh menjadi tujuan, tetapi itu hanya pelengkap. Kalau saya boleh bertanya, Pak, berarti tidak boleh punya uang dong? Boleh, siapa yang larang kamu punya uang? Tetapi kalau uang menjadi tujuan utama yang kamu kejar-kejar dalam hidupmu, itu yang nggak boleh. Karena kita bukan warga warga dunia. Begitu. Boleh punya uang. Pak, berarti nggak boleh ngejar karir. Silahkan. Tetapi itu bukan tujuan utama. Anda boleh berkarir, menjadi seorang presiden sekalipun, silahkan. Tetapi itu bukan tujuan utama. Itu adalah apa? Apa tadi dikatakan? Iya, pelengkap atau instrumen yang akan membawa kita untuk menyatakan kehidupan yang sudah ditransformasi tadi. Begitu. Dan ini penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Hai anak muda, ketika Anda main trading, saham dan lain sebagainya, ingat, uang bukan fokus tujuan utama. Ya, siapapun diri Anda termasuk saya, itu hanya pelengkap saja. Pelengkap yang memperlengkapi kita untuk menunjukkan hidup ibadah sejati kepada Tuhan itu tadi. Nah, Bapak Ibu, akhir dari semuanya saya mau katakan ini. Inilah yang harus kita simak ketika Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena kita tidak seterusnya dan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Dunia ini bukan menjadi fokus hidup kita. Cara dunia berpikir, sikap dunia yang egosentris dan ketamakan dunia ini, itu semua tidak boleh menjadi hal-hal yang membentuk pikiran kita. Kita tidak boleh ukur kesuksesan kita dengan ukuran dunia ini. Bapak Ibu, mari hari ini saya mengajak kita untuk tinggal dalam transformasi. Bukan hanya ketika kita ada di gedung gereja ini, tetapi keluar dari pintu itu dan seterusnya kita akan belajar mendisiplin rohani kita untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya di hadapan orang dan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang kehidupan kami yang harus tinggal di dalam transformasi. Sesungguhnya kami adalah gereja Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar tetapi kami diutus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami, agar kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi saluran berkat Tuhan, dan kami boleh
untuk hidup menunjukkan sikap ibadah yang sejati di dalam seluruh aspek hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkan hamba dan seluruh jemaat yang ada. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan menghendaki kita agar sebagai musafir kita dapat menunjukkan Injil dimanapun kita ditempatkan. Bagi setiap kita yang rindu untuk dalam kondisi apapun tetap tinggal dalam transformasi, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.